Halo Sobat Kripto, selamat datang di podcast Kongko Komunitas Kripto. Saya benar-benar kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Bitcoin Indonesia. Selamat datang Bro Oscar Darmawan. Bisa diundang. Iya. Keren mobilnya. Thank you dia. Gak ada apa-apanya lah nih. Jangan beli mobil ini buat podcast ini lagi. Iya. Iya. Sebenarnya niatnya nggak ke situ, tapi pada akhirnya setelah pindah ke Jakarta ya udah di sekalian. Karena kalau di Jakarta katanya mobil itu ada rumah kedua. Betul sekali. Itu lebih lama di mobil daripada di rumah saya. Gitu ya. Kita hidupnya di mobil ya. Oh, Iya. Oke. Gimana nih Bro Oscar, kehidupan maksudnya kayak kesibukannya kan sekarang udah nggak lagi menjabat sebagai CEO Indodax ya. Apa aja nih kesibukannya? Kalau Bro? dulu saya waktu mikir waktu nggak jadi CEO Indodax dan jadi chairman saya bakal relax kan, punya banyak waktu. Tapi sama ternyata masih lebih sibuk sekarang. Lebih padat karena gitu ya. jadi nggak ngurusin cuma di perihal Indodax aja, tapi ngurusin di holdingnya juga. Oh, apa aja nih sekarang kesibukan yang di holdingnya itu? Kalau kita bicara industri di holding saya kan mulai beragam ya, mulai dari industri pangan ini ada peternakan, terus kemudian kita ada pertambangan, kemudian juga ada kripto tentunya, dan yang terbaru kita mulai bergerak ke industri kreatif. Jadi kita mulai terjun ke berbagai perfilman. Iya. Terakhir kan yang film yang saya tahu yang berhubungan dengan kripto itu 13 bom di Jakarta ya. Betul kan terakhir. Iya. Urusan tayang ini yang Aku ayah itu ya Pak. film ayah. Gimana kok bisa dari kripto itu memutuskan mau ke arah banyak industri dan terutama perfilman? Apa yang dilihat sama Bro Oscar nih? Karena kalau kita bicara mengenai kripto, saya masih sangat believe on kripto ya. Portofolio saya juga masih cukup besar di kripto. Oke. Tapi kalau kita bicara mengenai bisnis, saya percaya bahwa bisnis itu yang kayak ada yang diversifikasi. Oke. Karena diversifikasi itu akan menguatkan industri kita, menguatkan bisnis kita, jadi jauh lebih solid. Betul sekali. Tapi walaupun kelihatan nggak berhubungan ya, usaha-usaha saya semua ada hubungannya. Oke. Ada sifat lainnya. Nah, gimana kalau tadi kan Bro Oscar bilang ada tambang, ada pangan, sama ada perfilman. Itu apa hubungannya dengan kripto? Ada logistik. Nah, ada logistik. Nah, gimana tuh perkaitannya dengan kripto? Kalau hubungan dengan kripto mungkin bisa dibilang itu sama-sama di belakangnya ada hubungan dengan finance ya. I see. Kalau kita bicara pertambangan bukan berarti sebagai kita yang ngoperasin tambang ya enggak juga sih. Oke. Ya, tapi kita lebih nyupport untuk hal finansialnya. Oh, begitu. Saya Oke. selalu suka bergerak di bidang keuangan. Finance lah ya. Keuangan konvensional maupun keuangan digital. Berarti dulu kuliahnya finance? Saya enggak, saya kuliah IT. Oh gitu ya. Sama nih kayak saya yang lebih yang mungkin mengagetkan orang, IT itu bukan jurusan yang saya pengenin pertama. Oke. Saya tuh pengen jurusannya dokter dulu. Oh, tadinya pengen jadi dokter. Iya. Jadi sekarang merasa beruntung atau? Sebenarnya saya tetap pengen jadi dokter sih. Tapi makanya itu salah satu tujuan kenapa saya ngambil S3 kemarin. Oh gitu. Supaya saya dipanggil dokter kalau Iya. Dokter ya. ya aku dokter komputer ya. Iya. Tapi sebenarnya kan dengan kemampuan Bro Oscar sekarang nggak usah jadi dokter lagi, buka rumah sakit aja kan bisa memperkerjakan banyak dokter ya, bener nggak? Ya tapi tetap beda ya rasanya dipanggil dokter sama orang dipanggil dokter itu. Oke. Nah, jadi perfilman ini apa yang Bro Oscar sebenarnya lihat? Apakah melihat peluangnya sama seperti kayak dulu kita melihat peluang di kripto atau gimana? Kalau kita bicara perfilman, saya percaya dunia perfilman di Indonesia itu masih sangat luas. Jadi kalau kita bicara mengenai jumlah screen aja di Indonesia, jumlah screennya itu lebih kecil dibandingkan screen di Cina misalnya atau bahkan di Thailand ya. Jadi dunia perfilman di Indonesia masih punya potensi yang jauh lebih tinggi. Oke. Kalau kita bicara mengenai misalnya ya, kita bicara mengenai suatu ekonomi suatu negara berkembang, biasanya yang berikutnya akan berkembang adalah industri yang berhubungan dengan industri kreatif. I see. Dan saya melihat potensi di mana Indonesia ini kan katanya akan menjadi Indonesia emas nih. Betul. 2045 nih. Iya, 2045. 2045 akan menjadi Indonesia emas ya, harapannya dengan itu ekonomi kita akan lebih membaik dan saya percaya industri kreatif juga akan membaik. I see. Itulah kenapa Pak Oscar milih industri perfilman. Dan perfilman itu bisa dimuati banyak kepentingan. Oh, oke. Iya. Perfilman kita bicara mengenai komunikasi, kita bicara mengenai brand yang mau ditanam, kita bicara mengenai sesuatu yang mau kita sampaikan. Betul. Ya. Betul. Misalnya kalau kita mau mengedukasi kripto, sebenarnya perfilman juga bisa menjadi salah satu sarana ya. Makanya jadi ada film 13 bom. Pelan-pelan ya, nanti baru edukasi ya. Tapi oke, kalau kita bicara soal edukasi, Bro Oscar, atau Indonesia lah, Indonesia kripto di Indonesia. Menurut Bro Oscar tantangannya edukasi bukan sih atau apa?
Menurut saya tantangan pertama di Indonesia sama seperti semua finance ya. Tantangannya ada 2. Yang pertama memang edukasi. Ya, edukasi kita tuh kurang banget. Oke. Ya, edukasi di sini bisa berarti dalam arti orang tuh banyak yang nggak ngerti apa itu kripto, Betul. tapi asal ikut-ikutan. Iya. Ikut-ikutan ini bisa berarti 2 hal loh. Bisa berarti itu sesuatu yang positif, bisa sesuatu yang super negatif. Oke. Karena kalau positifnya ya orang berani mencoba. Betul. Indonesia itu cenderung berani mencoba. Ya. Yang negatifnya adalah orang mencoba untuk hal yang salah gitu. Karena kita harus tahu kripto itu kan ada ribuan ya. Betul. Dari kripto yang ada ribuan itu yang bagus cuma paling beberapa. Betul sekali. Biasanya orang akhirnya mencoba yang kurang bagus. kurang bagus. Iya. Ya kan sayang banget. Iya. Tapi udah hilang lain sebagainya. Iya. Terus sudah kayak gitu biasanya disalahin siapa exchange-nya gitu. Iya. Padahal exchange-nya kan melisting berbagai koin karena tujuannya untuk memberikan berbagai alternatif. Betul. Karena banyak masyarakat yang juga minta tolong dong listing koin ini. Kayak ini ya, betul. Kan exchange mau nggak mau cuma bisa menambahkan. Betul. Iya. Nah, tapi mungkin saya melihat begini. Kalau sudah selevel Bro Oscar yang dengan pengalamannya begitu lama, oke lah, nggak akan mau melihat lagi lah meme koin dan lain-lain. Dulu waktu awal pertama kali Bro Oscar masuk ke dalam dunia kripto, ada nggak beli koin-koin yang Ada dong. altcoin Saya gitu? punya Dogecoin sampai jutaan. Oh ya? Oh iya, tapi saya habisin buat main gak jelas. Apa nih saran buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali belajar kripto, terus boleh nggak sih sebenarnya beli meme bagi mereka gitu? Menurut saya beli meme gak ada salahnya sih kalau buat iseng-iseng ya. Tapi kita harus lihat portofolio kita. Jadi misalnya kita bicara portofolio kripto kita, anggap aja portofolio kripto kita 100% ya, Oke. 100%. Terus kita pisah-pisah. Mana yang Bitcoin berapa persen, berapa yang Ethereum, berapa yang koin dirasa akan menggantikan Ethereum. Oke. Ethereum Challenger. Karena Ethereum itu kan sleeping giant ya. Betul. Sleeping giant yang selalu ditantang oleh penanam barunya. Iya. Entah itu Solana, Iya. entah itu Tron. Iya. Belakangan juga Hyperliquid makin Betul, Hyperliquid. rame. Iya. Nah kemudian portofolio yang terakhir yang paling kecil adalah yang sifatnya bisa meledak-ledak. Meme. Misalnya meme atau Oke. koin-koin nggak jelas gitu. Ya. Berapa persen Pak kalau boleh lebih detail tuh kayak seharusnya menurut Menurut Bro saya Bitcoin itu harus minimal 50. Bitcoin 50%. Oke, 50. saya setuju. Terus kemudian nanti kalau Ethereum sekitar 30. Oke. Kemudian Challenger-nya baru kemudian mungkin 10 sampai 15, sisanya baru yang main. Oh, berarti meme itu sebenarnya hanya boleh 5 sampai 10% dari Iya. portfolio kita ya, Bro ya. Ya. Ya, saya setuju. Makanya sebenarnya justru orang seperti Bro Oscar inilah yang harus kita tiru karena kan Bro Oscar punya pengalaman yang panjang. Ada beberapa orang yang beli meme, mereka bilangnya gini, Bro. Kayak duit saya tuh sedikit. Saya lebih baik beli meme aja supaya harapannya bisa berkali-kali lipat. Pandangan gitu. Kalau kita bicara naiknya berkali-kali lipat, makanya meme itu ditempatkan cuma 5%. Kenapa? Kalau naiknya dia 20 kali ya, dia akan bisa mencapai 100% portfolio kita. Betul. Ya makanya kalau misalnya, tapi kalau kita bicara meme itu kan sifatnya lebih banyak nggak jadinya ya daripada jadinya. Benar sekali, benar. Itu kan sama kayak kita beli undian. Iya. Tapi meme kalau benar-benar jadi, dia naiknya bisa lebih dari 20 kali. Oke. Nah, makanya penempatan meme paling kecil itu tujuannya buat itu. Nah, Termasuk Ethereum Challenger, kenapa naiknya cuma 10%-an? Itu karena kalau dia back off ya, dia bisa naiknya bisa sampai 5 kali. 5 kali, 10 kali ya mungkin ya. Nah, kalau Ethereum dan Bitcoin itu saya kira bet yang paling aman ya. Betul, saya setuju. Saya sendiri memang portfolionya adanya di Bitcoin dan Ethereum dan saya persentasenya mirip dengan Bro Oscar. Tapi kalau ada beberapa nih yang kita temuin ya, mereka tuh merasa gini, Bro. Duit saya tuh cuma sedikit, saya cuma ada misalnya $1.000 atau $2.000 tabungan, jadi saya harus invest kemana? Kalau saya invest di Bitcoin kan untuk 1.000 ini jadi 10.000 atau 20.000 kan kayaknya nggak mungkin. Ada saran nggak, Bro? Kalau saya ya, kalau cuma uang $1.000, $2.000, saya harusnya cuma beli Bitcoin. Cuma beli Bitcoin? Karena terlalu sedikit buat dispekulasikan. Oke. Kenapa? Bukannya saya mengecilkan atau bagaimana, tapi meme itu benar-benar kemungkinan dia meledaknya kecil. Betul sekali sih. Ya. Dan $1.000, $2.000 mungkin kelihatannya di Bitcoin kecil, tapi kalau kita bicara $1.000 jadi 5 kali lipat juga lumayan kok. Iya. Jadi kita bicara mengenai medium term ya. Iya. 5 tahun ya. Benar. Saya melihat kalau investasi di bawah 5 tahun itu masih percobaan. Percobaan ya. Investasi kan kita selalu bicara, kalau kita bicara short term di dunia investasi yang wajar, cuma 5 tahun, Bro. Iya, setuju. Ya kan? Cuma di dunia kripto aja short termnya 2 hari. Iya deh, 2 hari. 2 hari dibilangnya sudah lama nih. Tapi kalau investasi selalu orang bicara 4 tahun 5 tahun. Saya hold nih udah lama banget nih, meme ini berapa? 2 hari ya. Makanya.
Oke. Nah, tapi saya pengen flashback sedikit, saya pengen tanya Bro Oscar waktu awal-awal zaman dulu waktu pertama kali start Bitcoin.co.id gitu kan. Apa sih kepercayaannya itu datang dari mana? Karena kan pada saat itu nggak sama dengan hari ini. Hari ini Amerika sudah bicara soal Bitcoin, ETF sudah di mana-mana, Trump sudah support banget gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada yang ngomong, malah semuanya nge-ban. Kepercayaannya datang dari mana, Bro? Saya kira setiap orang tuh harus berani ngambil resiko, betul. Oke. Jadi kalau kita bicara bukan tentang saya lah, tapi tentang semua orang yang berhasil dalam tingkat tertentu ya, ya minimal milioner. Oke. Hampir semua milioner itu pernah merasakan momen-momen di mana berani mengambil resiko. Oke. Karena resiko tuh akan sebanding dengan rewardnya. Oke. Nah itulah yang harus dipilih orang. Kira-kira resiko mana yang mau diambil. Oke. Nah pada saat kita sudah mempelajari dan kita yakin dan kita mau mengambil resiko, saat itulah kita harus berpegangan pada prinsip kita. I see. Jadi pada saat itu waktu Bro Oscar pertama kali start juga mengambil suatu resiko yang mungkin nggak kecil ya? Iya dong, resiko dimasuk penjara. Dulu sampai bisa masuk penjara ya? Iya dong kan. Saya kira saya orang pertama di Indonesia yang di BAP masalah kripto. Oh iya. Tahun berapa itu Bro? Baru 2014 kali. Oh. Kita baru mulai. Oke. Kok bisa sampai di BAP apa? Karena kripto itu kan dulu abu-abu ya. Ya. Abu-abu. Jadi kalau abu-abu itu bisa dikatakan ada banyak orang yang menyalahgunakan. Betul. Saya jadi saksi pengadilan beberapa kali. Oh. Oke. Ya, jadi namanya bisnis digerebek juga pernah. Oke, jadi saksi di pengadilan itu apa karena ada aliran transaksi uang yang masuk ke dalam exchange atau karena apa? Karena ada teroris yang pakai, Bro. Oh iya, karena dicerita di film itu ya. Ada teroris yang pakai, ada orang-orang kriminal yang pakai. Iya. Karena nggak tahu menahu. Ya. Nggak tahu menahu, kita sedang mencoba memastikan orang baik-baik yang pakai. Betul. Ternyata itu uang kan sifatnya netral ya. betul. Kripto sifatnya netral. Betul. Ya, pada dasarnya tergantung bagaimana orang makainya. Betul. Tapi gini, kalau kita bicara soal on chain ya kan sekarang bukan cuma exchange. Kalau lewat exchange bisa kelihatan lah. Kan ada juga on chain. Menurut Bro, on chain itu bisa kelacak nggak? Kalau misalnya kriminal menggunakan on chain. Kalau kita bicara sekarang ya, sekarang itu sudah beda. Penyidik zaman sekarang sudah beda dengan 5 tahun lalu. Oke. Bahkan dengan 10 tahun lalu beda banget. Dengan 5 tahun lalu mungkin penyidik yang tahu baru beberapa ya. Baru mungkin. Tapi kalau sekarang kepolisian kita tuh sudah sering bekerja sama dengan chain analysis, dan lain sebagainya, udah menganalisa perpindahan kripto. Oh. Dan kripto itu sebenarnya transparan, Bro. Betul. Blockchain ada teknologi yang nggak cocok dipakai untuk korupsi, benar nggak? Betul. Teknologi nggak cocok untuk money laundering, nggak cocok untuk teroris. Ya, karena transparan. Ya, tapi itu baru sekarang. Ya. Kalau dulu belum banyak software analisanya. Iya. Dulu kan harus analisa manual itu kan. Iya. Ini pindah ke sini, ini ke sini, lama banget, bisa berhari, bisa berbulan ya. Kalau sekarang harus detik keluar. Betul. Bagaimana dengan kalau misalnya nih, tadi Bro Oscar bilang kan ini nggak cocok untuk money laundering, nggak cocok untuk korupsi. Tapi pada kenyataannya saya melihat dan sering mendengar bahwa orang-orang di dunia itu banyak menggunakan blockchain atau ini teknologi kripto ini. Saya kira kalau kembali ke pernyataan tadi sih, uangnya pada dasarnya netral, ya. Sama lah, perbankan itu nggak cocok buat money laundering, karena perbankan juga bisa ngecek kan. Betul, kelacak semua. Tapi juga dipakai buat money laundering. Iya. Sama lah, kalau kita sudah bicara itu tergantung orang mau pakai media apa. Oke. Karena memang nggak bisa dibantah, kripto biarpun transparan ada beberapa titik kelemahannya yang bisa dipakai kan. Ya, tapi nggak bisa ngomong di podcast ini, nanti malah dipakai berita. Ada betul. Nggak boleh ajarin. Ternyata jadi tutorial ya. Sama kayak perbankan, sekuritas ya, atau apapun lah, semuanya sifatnya netral dan ada uang perputarannya itu bisa dipakai. Setuju sekali. Oke lah, kita nggak usah bilang tutorial itu lah. Tapi coba kita bahas soal ini, masa depan kripto di Indonesia. Menurut Bro Oscar, ini bisa nggak Indonesia itu sama seperti Amerika hari ini? Kayak kalau Indonesia seperti Amerika, saya kira kita bisa melihat nggak akan terlalu jauh lagi. Kenapa? Karena memang ekonomi kita tuh selalu mengarahnya ke Amerika. Oke, kiblatnya ya. Kiblatnya ke Amerika. Oke. Dari segi peraturannya, ya, kayak dulu awal-awal pengaturan kripto kan kiblatnya ke Amerika. Derivatifnya ke CFTC. Ya. Ya kan Amerika gitu, CFTC. Betul sih. Ya, makanya derivatifnya diaturnya di Bapepti dulu. Tapi sekarang setelah karena ada undang-undang P2SK aja yang tiba-tiba diatur semua di OJK kan. Iya, betul. Ya, tapi kalau dulu semua kiblatnya ke Amerika murni nih. Oke. Jadi kalau kita bicara apakah kripto akan seperti di Amerika diakui sebagai devisa dan sebagainya,
karena Amerika sudah mengakui, saya percaya Indonesia juga masalah waktu akan mengakui. Cepat atau lambat aja ya. Pasti itu. Iya, iya, Pasti. iya, iya. Karena makanya kita bisa melihat ya, sekarang OJK juga cukup Aktif lah ya. cukup aktif, Iya. positif. Mengaturnya bukan dalam arti dilarang ya, tapi Hmm. mengatur dalam arti untuk mendukung pertumbuhan industri. Betul, betul. Jadi kita bisa lihat bedanya dengan tahun 2015. Tahun 2015 waktu kita pertama kali dulu menggaungkan tentang Bitcoin, yang gerak biarpun dari BI dan yang lain netral, tapi yang gerak ini loh, kepolisian loh. Dulu ya, 2015. Gerak kemudian disidak, Hmm. hotel yang terima Bitcoin, Oke. terima Bitcoin ditanya-tanya, Iya, 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 iya. pendekatannya negatif. Iya, Tapi sekarang pendekatannya positif. iya, iya. Dan kepolisian kita juga pendekatannya sekarang sudah mulai positif. Oke, Mereka mengenali bahwa kripto ini cuma salah satu media yang bisa digunakan, betul. tapi bukan penjahat. Ya, 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 setuju. Tapi apakah mungkin suatu hari di Indonesia boleh terima pembayaran Bitcoin atau terima pembayaran USDT katakanlah atau stablecoin yang Nah, kalau itu dua hal yang terpisah. Kalau Oke. kasalnya undang-undang kita dulu sudah pernah dibuat namanya undang-undang mata uang. Oke. Jadi ini harus kembali kepada lembaga DPR kita. Hmm. Lembaga DPR maupun pemerintah itu harus mengubah undang-undang mata uang ya yang berbunyi bahwa mata uang Indonesia satu-satunya rupiah dan cuma rupiah yang jadi pembayaran. Oke, Bagian itu harus diubah sedikit. I see. Tapi memungkinkan nggak? Menurut saya berat sih ya. Kalau DPR dan pemerintah mau ya bisa aja. Oke. Dunia ini cuma satu yang tidak boleh diubah, kitab suci. Iya, 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 iya. Kalau masalah uang dan lain-lain masih boleh ya. Tergantung bagaimana permintaan masyarakat, bagaimana kebutuhan di Indonesia juga kan. Betul, 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 betul. Dan kalau misalnya semua ekonomi dunia pada akhirnya membuat Bitcoin jadi mata uang, menjadi devisa, ya mungkin aja Indonesia juga berubah kan. Iya, setuju sekali. Oke. Oke, nah kalau bicara soal ini, Bro Oscar, Bitcoin. Kan pasti Bro Oscar tadi udah bilang bahwa portfolionya lebih banyak di Bitcoin gitu. Kapan Bro Oscar akan menjual Bitcoinnya? Saya terus terang Akan TP kan? kadang masih TP sih. Jadi karena saya kan industrinya beragam ya. Oke. Jadi saya nggak model yang orang bilang bahwa saya nggak akan TP selamanya enggak. Ya, akan ada ya, Ya. Bitcoin maksimalis ya. Betul. Kalau saya nggak seperti itu karena saya lebih realistis. Iya, iya, iya. Jadi di berbagai usaha saya kadang-kadang ada kebutuhan usaha nyuntik modal. Ya kalau pada saat butuh dan gak ada jalannya ya saya akan TP. jual. Iya, Ya betul. kan, kegunaan Bitcoin sekali lagi ada untuk media. Betul. instrumen. Betul. Ya, sama lah seperti kita beli emas. Waktu kita beli emas, kalau kita nggak jual emasnya, Untuk apa ya? apa? Buat apa dibeli ya? Kita emas juga bukan dipakai buat itu, bukan buat gebuk orang gitu kan. Kita, Benar. kita punya emas kiloan nggak dipakai, nggak dijual buat apa? Oh iya, iya. Pada saat ada kebutuhan baru TP. Betul. Berarti bukan seperti beberapa orang-orang kan dia ada target nih. Oh, misalnya Bitcoin capai 150.000 saya TP gitu. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Kalau memang ada uang dari tempat lain itu bagus. Tapi kalau buat saya karena portofolio saya banyak di kripto ya paling gampang ya saya cairin portofolio saya. Betul sekali. Oke, oke. Nah, kalau bicara soal market nih, kira-kira dengan sekarang kan beda ya. Udah ada ETF, udah pemerintah udah support. Bakal ada bear market nggak menurut pandangan Bro Oscar? Kalau ada. Tetap ada. Dari mana? Karena masalahnya kalau kita bicara mengenai waktu tahun 2024-23 kemarin, itu kan Bitcoin lagi di bawah kan. Betul, Di bawah kemudian naik ke tinggi sekali. betul. Akan tetap ada orang yang harus melakukan TP. Oke. Will akan melakukan TP itu pasti. Tetap Karena TP ya. masalahnya kita bisa lihat lah. Dengan semua berita positif yang ada sekarang, Iya. tetap aja Bitcoin nggak naik banyak kok. Iya. Iya sih ya. Nggak akan naik banyak. Kenapa? Karena supply-nya memang sudah stabil saat ini. Iya. Sudah stabil untuk menunggu gangguan supply berikutnya di halving berikutnya kan. Oke. Pada saat ini sudah lebih stabil lagi, saya percaya Will yang ngelawan TP. Iya. Karena harus tahu loh, Will itu pandangannya sama loh, bahwa Bitcoin itu adalah media. Mau cuan juga lah ya. Iya loh. Intinya mau cuan lah ya. Karena pada saat sudah terlalu tinggi, mereka akan ngejual, kemudian mereka akan ngebeli lagi di bawah. Iya. Nggak ada yang kayak, soalnya kan kalau kita baca berita kan Bro, ETF nih, wah adanya inflow terus beli terus. Nggak mungkin lah ya. Ada yang beli terus, tapi kan ETF dan spot hal yang berbeda ya. Oke. ETF dan spot tuh dua hal yang berbeda ya. Yang berbeda. Mereka nggak melakukan ETF tuh mereka nggak melakukan pembelian di exchange dan di spot ya. Biasanya mereka OTC ya. OTC. Banyak OTC ya. Betul. Oke. Nah, Jadi kalau kita bicara beberapa yang jauh lebih besar, ya saya tahu mereka bahkan beli langsung sama miner. ya. Jadi nggak melalui exchange. Karena miner sendiri akan lebih prefer transaksi lewat OTC.
Oke, oke. Nah, sebagai konteks teman-teman kripto, OTC adalah over the counter ya. Counter ya. Over the counter. Sama Satu changer ya, satu transaksi yang dilakukan tidak melalui exchange. Itu hal yang cukup lumrah di Amerika. Tapi kalau di Indonesia belum ya, Pak ya. Apakah ada OTC desk? Di Indonesia juga ada cukup banyak OTC. Hampir semua crypto exchange di Indonesia melakukan OTC itu. Oke. Oh, jadi boleh juga melakukan OTC dengan crypto exchange di Indonesia, di mana tidak melalui order book itu ya. Tapi tetap akan ada order book. Tapi yang terjadi adalah OTC-nya itu akan exchange-nya akan membantu ngambil dari order book-nya, dikumpulin, dikasih ke OTC-nya. Oh, seperti Itu itu. cuma untuk transaksi yang saya kira di atas 1-2 miliar. Iya. Itu untuk transaksi yang gede lah. Kalau terlalu retail, Ya, kalau enggak ya. cuma sekali, kalau cuma transaksi sekali 1 M gitu, lebih gampang beli di exchange loh. Lebih gampang beli di Lebih exchange. gampang. Karena yang pertama OTC itu lebih ribet onboarding-nya. Yang kedua, ini kesalahpahaman nih. Banyak orang yang mengira Oke. kalau OTC itu harganya lebih murah. Iya. Padahal OTC lebih mahal. Oh, OTC lebih mahal. OTC lebih mahal. Kenapa, Bro? Karena kalau kita bicara exchange itu kan harganya pada saat itu dan volumenya tergantung kita mau beli berapa. Tapi OTC kan transaksi besar. Ya, Transaksi besar kalau misalnya diambil di exchange itu kan harga order booknya akan bergerak. betul. Kalau beli banyak harganya akan naik, Ya. jual OTC banyak harganya akan turun kan. Nah, OTC itu membantu untuk mengunci harga. Oh, Membantu mengunci harga di harga tengah-tengah. Iya. Jadi bukan berarti kalau Anda beli banyak Bitcoin dapat harga murah, enggak juga. Iya. Semakin banyak Anda Bitcoin mau beli, harga OTC-nya makin mahal. Semakin mahal ya. Betul. Iya. Jadi kalau untuk saran dari Bro bagi mereka yang mau melakukan pembelian gede, bagusan OTC atau bagusan tetap melalui spot di Indodax gitu, cuman di limit order gitu. Kalau misalnya belinya cuma di bawah 5 miliar gitu lewat exchange lebih gampang. Lebih gampang. Tapi kalau transaksinya saya mau OTC ini rutin tiap hari 10 miliar gitu. Nah, itu mungkin pakai OTC lebih gampang. Oh, oke. Buat hal yang rutin seperti itu. Iya, nggak perlu melakukan nggak perlu pasang di exchange ya, langsung dibantu lah istilahnya. Tapi harganya lebih mahal. Mahalnya bisa berapa persen, Bro? Bisa mahal 1-2%. 1-2% ya. Oke. Berarti mereka yang punya uang gede itu nggak masalah lah ya dengan angka selisih 1-2%. Karena kalau misalnya orang nggak tahu caranya eksekusi 10M, 20M, atau bahkan 100M, 200M ya, itu kan waktu mereka masang di order book juga nggak dapat barangnya. Iya juga sih, nggak ada yang mau jual, nggak ada yang mau jual. Iya, betul. Sama kan sebenarnya prinsip spot itu kan mirip dagang. Iya. Ya, jadi crypto exchange nggak bisa maksa jual. Iya. Harus benar-benar Pasar lah ya. pasarnya yang Ini pasar ya. betul, ini pasar. Iya, ini pasar. Kayak pasar lelang gitu kan. Iya, pasar lelang ya. Ada yang mau jual, ada yang mau beli gitu ya. Iya. Oke, bagaimana dengan futures? Bro Oscar. Menurut Bro Oscar, apa pandangan Bro Oscar terhadap futures? Terus di Indonesia tuh saya tahu beberapa sudah ada futures. Bakal industri futures ini bakal gede nggak di Indonesia? Saya percaya industri futures bakal besar. Bakal besar ya? Cuma saya berharap masyarakatnya jauh lebih teredukasi dulu. Belajar dulu lah ya. Karena futures itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang memang bisa profit besar. Tapi bedanya adalah future itu bisa membuat orang bangkrut. Jauh lebih beresiko. Bukan resiko, bangkrut, Bro. Bangkrut ya? Bangkrut, beda. Kalau kita bicara spot, orang itu cuma bisa rugi. Iya. Oh, rugi ya. Beda dengan bangkrut ya? Beda. Kalau kita bicara orang salah beli koin. Ya. Salah beli koin, dia jual lagi, mungkin rugi berapa persen? Ya, 50 lah ya. Betul. Untuk ya. Tapi future itu bisa membuat orang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Iya. Karena kita dipasang ambil posisi. Ya. Kemudian kita pakai leverage, kita akan average, kita tentukan mau up atau down. Saat kita salah pasang posisi, kita akan terancam margin call. Iya. Kalau kita nggak top up. Betul. Benar nggak? Benar. Jadi secara psikologis dia akan berusaha mencari pinjaman. Iya. Untuk supaya dia nggak liquidated. Supaya nggak liquidated. Iya. Yang terjadi apa? Dengan kemudahan era pinjaman online zaman sekarang, orang pasti terjebak ke pinjol habis itu. Betul. Ya, terjebak ke pinjol, dia top up, jeglek. Kalau posisinya aman, nggak apa-apa tuh. Iya. Kalau posisi nggak aman, Iya. ngapain? Nyari pinjaman lagi. Pinjol lagi. Pinjol lagi. Sampai pada akhirnya dia nggak bisa menemukan pinjaman dari mana. Betul. Atau bahkan sampai mungkin berbuat kejahatan ya. Betul. Dan kemudian pada saat dia ke liquidate, itulah kemudian dia akan bangkrut. Iya. Habis. Berarti kalau Bro Oscar nggak future sama sekali. Nggak main future sama sekali. Saya nggak main. Dari awal pun nggak main ya. Saya nggak main. Oke. Satu-satunya future yang saya main mungkin future mata uang ya. Zaman dulu tapi. Forex. Iya. Zaman dulu sebelum saya main kripto ya. Iya. Saya juga tahu juga. Karena kalau kita bicara market yang lebih liquid dari kripto ya forex. Tapi dulu cuan nggak?
Ya cuan nggak cuan ya bisa dikatakan ya, cukup oke lah, Cukup oke ya, cukup oke lah. tapi nggak gede lah ya. Ya bombastis ya, Nggak bombastis. cukup untuk biaya hidup di Singapura. Iya, 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 iya. Karena saya juga tadi ada lihat postingannya Bro Oscar, mungkin nanti teman-teman bisa di itu. Jangan tanya cewek soal usianya, Betul, jangan nggak tanya boleh, cowok nggak soal boleh. gajinya. Betul. Ya. Terakhir jangan tanya trader, jangan tanya soal rugi. Iya, iya betul. Iya, iya, iya. Karena saya juga sependapat dengan Bro Oscar. Kalau di dunia future atau trader tuh mereka itu kayak kayak apa ya? Judi lah bagi saya pribadi itu mirip-mirip dengan judi Ya, ya. kita dipaksa ngambil posisi dan Iya. dipaksa untuk top up. Iya, dipaksa. Beda loh. Betul, betul. Ya kemarin saya berharap kalau pasar future berkembang di Indonesia, edukasinya sudah lebih matang duluan. Oke. Kalau nggak yang terjadi akan semakin banyak orang terjebak dalam pinjaman online yang nggak bisa dibayar. Betul. Nah, Bro, saya kan dulu kalau nggak salah setahun belakang saya pernah baca-baca kayak OJK sama DPR kalau nggak salah mengharuskan influencer-influencer kripto itu untuk punya sertifikasi. Gimana update soal sertifikasi itu sekarang? Ya, setahu saya sampai saat ini OJK masih belum menyinggung masalah itu lagi. Oke, Memang kemarin kan sempat dulu awal-awal harus ada sertifikasi ya. betul, Cuma di Indonesia saya kira yang ada sertifikasi berhubungan dengan blockchain nggak banyak sih. betul. Mungkin nyombong sedikit nih. Ya, Mungkin saya salah satunya yang cuma punya sertifikasi blockchain nih. betul. Kan S2 ya? S2 di Indonesia. iya. Tapi saya kira di Indonesia nggak banyak ya. Nggak mungkin kalau semua orang dipaksa ngambil S2. Kamu S2 kan, bener nggak? Ya, kalau sertifikasi yang lain, sertifikasi nasional belum ada yang buat kan. Oke, oke. Jadi itu dulu wacana, cuman belum ada penerapannya lah ya. Penegakannya belum. Oke, oke, oke. Karena kan saya juga pengen tahu, maksudnya kita pengen juga lah untuk ikutin peraturan atau regulasi yang ada, ya kan? Ya. Saya kira dari OJK nanti mungkin akan membuat follow up masalah itu kali ya. Oke, oke. Tapi belum ada penegakannya sih. Belum ada ya? Belum. Iya, iya. Kalau saya teman-teman saya belum ditangkap pun sih. Jangan sampai lah. Mungkin ada yang tegur ya. Siap. Apa sudah tujuannya membulusukan orang? Bahasa Indonesia apa ya? Menipu orang. Oke. Mau nipu orang sih sudah mulai beberapa dipanggilin. Iya, iya, iya. Tapi kalau tujuannya masih murni edukasi, akhirnya pemerintah bisa membedakan sih. Iya, betul, betul. Ya, saya juga cukup senang lah, maksudnya kalau dibandingin dengan beberapa negara ya. Kayak India. Saya dengar di India itu capital gain kripto itu bisa sampai 30% loh, Bro. Kalau di sini kan kita cuma kena 1% ya, 0,2 sampai 1% lah ya. Ya. Enggak. Kalau capital gain di Indonesia malah cuma 0,2%. 0,2% kan? 0,2%. Pas kita beli dan pas kita jual kan? Satu pihak aja. Satu pihak aja. Sekarang cuma PPH aja. Oh. PPH-nya 0,21%. Tapi pas kita beli 0,2, pas jual lagi? Dulu ada komponen PPN dan PPH. Betul. Sekarang cuma komponen PPH. Ya, PPN nggak lagi ya? PPN sudah nggak ada. Jadi cuma satu sisi. Iya, 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 iya. Oke banget. Sangat mendukung lah ya. Ya, kalau yang dikatakan di India itu 30%, itu karena di India kena pajak progresif kan. Betul, betul. Sama seperti Indonesia sebelum tahun 2023 lah. Oh, dulu juga kena? Harusnya, tapi nggak ada yang membayar. Harusnya kan semua orang yang dulu main kripto itu masukin ke SPT-nya. Kalau PPH-nya 15%, bayar 15%. PPH-nya 25, bayar 25 harus. Oke. Tapi nggak ada yang bayar ya? Nggak ada yang bayar. Jadi banget yang bayar kan? Makanya pemerintah membuat aturan PPH final. Iya, ya. Itu lebih, ya walaupun kecil tapi mendorong orang untuk membayar lah ya. Iya, betul. Iya. Sama seperti ini ya, ini kan problem waktu trading saham kan. Orang waktu trading saham dulu disuruh declare sendiri, gak ada yang declare. Iya. Akhirnya Indonesia bikin PPH final. Betul. Jadi mau nggak mau orang harus declare ya. Udah ada dipotong dari bursanya, dari platformnya ya. Iya. Nah, gimana dengan saya dengar kan license exchange di Indonesia kan udah nggak akan dikeluarkan lagi ya. Kalau orang tahu, karena di Indonesia ini kan license itu kan tergantung dari regulator ya. Oke. Ya, dan ini kan kita baru pindah dari Bapepti ke OJK. Kemarin waktu di Bapepti memang sempat moratorium ya, perpindahan ke OJK. Ya. Saya belum tahu di OJK bagaimana, karena ini kan masih baru nih. Iya. Kalau Bro melihat persaingan exchange di Indonesia gimana? Kan makin banyak. Makin banyak ya? Makin baik. Makin baik. Kenapa? Karena edukasi akan semakin banyak. Iya. Ya, dan bikin exchange kan nggak profit amat bro. Oh gitu? Nggak profit amat. Dulu profit banget dulu. Oke. Sekarang nggak terlalu. Oh. Kenapa? Apa yang membuat? Karena yang pertama sekarang ada pajak tadi kan. Pajak PPH 0,21% itu membuat transaksi kita
sedikit kalah dibandingkan luar negeri. Exchange luar. Iya, karena exchange luar negeri itu kan biayanya cuma 0,1 sampai Betul. 0,2. Betul, 0,1 ya. Sedangkan kita mengenakan seperti Indodax yang 0,15 pun ditambah pajak kan terjadi 0,36 tuh. Oke, tapi kan kalau saya pribadi nih, kalau saya bukan trader ya, saya cuma beli dan diam kan, Ya. hold gitu. Saya akan lebih memilih exchange Indonesia. Betul, kalau investor iya. Tapi Iya. orang banyak trader ya pada investor. Iya, trader ya. Banyak trader, Iya. trader harian kan. Iya, Kalau benar. kita bicara volume perdagangan ya trader lah, Bukan investor ya. investor. Iya. Karena kalau kita beli di lokal, selain lebih murah, kalau kita beli di luar kan harus 1% kan sekarang PMK 50 itu kan per Betul. Agustus kan. Tapi penegakannya belum ada. Oh, penegakan belum ada ya? Belum. Nanti kalau sudah ada penegakannya kita lihat ya bagaimana pemerintah menegakkannya. Karena kalau pemerintah menegakkan sih itu potensinya Luar biasa. luar biasa, bisa ratusan triliun kan. Iya. Berarti itu berlaku sebelumnya juga tuh. Iya, berarti maksudnya adalah nanti bisa jadi kayak pemerintah akan kontak exchange global untuk minta data mana orang-orang Indonesia, nanti dia keluarin datanya begitu. Seharusnya yang bayar nanti exchange global ini. Oh, oke. Jadi exchange global yang akan diminta untuk membayar untuk volume trading mereka yang dari Indonesia. Oh iya, karena kan mereka KYC, pasti tahu dong dari Indonesia mana Harusnya. aja. Nah, apakah itu berlaku juga untuk future Untuk futures, atau hanya spot? setahu saya aturan pajak itu lebih ke spot sih. Spot ya. Lebih ke spot. Nah, sekarang problemnya kalau itu berlakunya cuma ke spot, nggak ke futures. Futures jadi pajaknya progresif. Oh, oke. Karena kan volume yang gede itu menurut saya di future. Banyak orang trading pakai leverage 100 kali di exchange luar ya kan. Gitu sekali volumenya jutaan dolar, itu kan per orang bisa begitu kan, harusnya itu menarik pajaknya akan lebih besar ya, Pak? Tapi saat ini yang dikenakan pajak itu baru di spot. Spot ya. Jadi future enggak? Belum. Belum. Oke, menarik. Nah, bicara soal ini, saya penasaran juga soal Bro Oscar, bagaimana awalnya tuh membangun bisnis. Karena kan saya yakin, saya baca-baca sedikit berita, maksudnya cerita tentang Bro Oscar kan dulu juga nggak langsung segede ini kan. Dulu kan startnya dari awal juga kan. Kira untuk membangun bisnis ya, yang pertama paling penting itu harus punya bisnis pertama yang benar-benar solid dan besar dulu. Oke. Sebelum kita melakukan diversifikasi. Oke. Kenapa? Karena kalau kita sudah keburu diversifikasi duluan sebelum bisnis utamanya kuat, nanti yang terjadi adalah semuanya nggak jadi. Pecah fokus. Dan kemudian timnya belum siap benar. Oke. Ya akhirnya kita yang lari ke kiri, lari ke kanan, dan sebagainya. Berantakan semua bakalan. Kalau Bro Oscar sendiri dulu pengalamannya waktu fokus di Indodax atau Bitcoin Co. ID itu berapa lama tuh sampai dia benar-benar kokoh kuat baru Bro Oscar Jadi diversifikasi? dulu waktu sebelum saya fokus ke bitcoin.co.id ya, saya tuh sempat bikin software house. Oke. Bikin software house, kemudian saya di titik dimana harus memilih mau bisnis software house atau bisnis kripto. Oke. Nah tahun 2013 itulah, tahun 2013-14 saya memutuskan untuk menutup software house saya, fokus ke kripto. Fokus ke kripto. Dari fokus ke kripto sampai mature benar-benar jadi ya, itu sekitar 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Wah, itu waktu yang menurut saya cepat, Pak. Ya kalau jalaninya tahu cuma 5 tahun sih cepat kalau kita, tapi kita nggak tahu kalau kemarin. Iya kan? Iya. Dan setiap hari kan tantangannya begitu besar. Iya. Ya ketakutannya juga begitu besar loh. Apa ketakutan? Oh, karena dulu masih benar-benar belum legal lah ya. Belum legal, pengaturan kripto apa juga nggak tahu kan. Iya. Dipanggil Satgas Waspada Investasinya OJK, Oh, dipanggil Bareskrim, Densus, Polda Metro, kemudian lain sebagainya. jadi udah biasa ya? Ya. Sekarang dipanggil udah biasa ya? Ya orang kan ada pengalaman jadi terbiasa ya. Iya. Ya, tapi tetap kalau bisa nggak dipanggil lebih banyak dipanggil. Ya cuman kan jadi first mover itu memang lebih berat, tapi kalau ini berhasil maka si first mover ini yang akan selalu diingat, begitu ya Pak ya? Siap. Ya, Bener nggak? dalam hal legacy ya. Iya, dalam hal legacy ya. Tapi kalau dalam hal uang ya nggak semua orang gitu sih. Oh, Karena saya bisa melihat kripto, satu hal yang menarik tentang kripto adalah bukan seperti MLM. Oke. Kalau Kalau MLM MLM orang pertama yang terjun yang cuan, yang cuan rimanya ya? paling banyak. Iya. Tapi kalau kripto itu bukan seperti itu. Karena bisa aja orang yang masuknya beberapa tahun lalu mungkin lebih besar secara kekuatan finansialnya. Betul. Saya kemarin baru ketemu orang di Singapura, Oke. besar banget ya ternyata. Dia baru masuk tahun 2019. Oke. Besar termasuk terlambat ya. Ya. Dalam arti dibandingkan saya kan.
Tapi dia itu sekarang adalah penggerak market Binance ketiga. Dia Dunia. penggerak market Binance. Berarti dia market maker. Market maker. Market maker. Betul. Oh, Very luar biasa. oke. Dia perorangan atau dia kayak company gitu? Perorangan. Bukan Dia company. mulai dari perorangan. Dia mulai dari perorangan. Tapi saya jadi company. Akhirnya jadi company. Jadi kita bisa melihat banyak story-story seperti itu di kripto. Hmm. Kita nggak bicara di luar negeri ya, di Indonesia pun banyak orang-orang yang masuknya belakangan, tapi kalau mereka masuk momen yang pas dan mereka exit di momen yang pas, itu mereka juga sangat strong gitu. Iya. Jadi bukan berarti masuknya sekarang terlambat, nggak juga. Betul. Sekarang pun belum terlambat berarti. Dia belum terlambat. Iya. Karena memilih waktu masuk yang pas gitu. Iya. Karena ya banyak orang selalu bilang gini kan, wah sekarang BTC sudah hampir 2 miliar. Coba saya tahu dulu BTC zaman 200 juta. Gampangnya gini deh. Orang-orang kemarin beli Solana 3 tahun lalu juga ceritanya pasti akan luar biasa. Iya. Ya kan? Bener sih. Bener ya? Nggak perlu BTC ya? Iya, nggak perlu kita bicara mengenai 10 tahun lalu, 5 tahun lalu. Betul. Saya kan bukan Oscar yang beli 2014. Iya. Tapi kalau Anda menjadi orang yang beli Solana 3 tahun lalu juga mungkin lebih luar biasa. Betul sekali. Betul. Jadi nggak masalah dan ini sekarang waktunya belum telat sama sekali ya. Yang nanti adalah berani dan pilih momen. Pilih momen. Ya industrinya juga mau dibilang mature banget juga belum lah bro ya. Industri baru berkembang, baru Iya. aturan OJK juga baru keluar. Betul. Aturan juga baru keluar. Dulu saya ingat waktu pertama kali tahun 2017 ya. Itu adalah masa di mana saya harus melobi kepada pemerintah di Kementerian Perdagangan untuk ngeluarin dasar pengaturan Bitcoin sebagai komoditas. Oh, 2017 itu? 2017. Wow, Nah, 8 tahun yang lalu. tahun 2017 itu tahun di mana Bitcoin dinyatakan mati. Waktu itu orang bilang Bitcoin sudah terlambat. Iya. Terlambat. Orang mau beli Bitcoin pada saat itu sudah terlambat. 2017 tuh all time high-nya 19.000 lah ya bro ya. Iya makanya. Ya. Makanya bisa kita lihat kan. Mungkin telah cerita Bitcoin sekarang harga berapa itu 5 tahun lagi harga situ kecil. Jadi murah. Jadi murah. Iya. Tapi atau jadi mahal saya nggak tahu. Iya. Tapi kalau kita lihat trennya ya cenderung pasti akan jadi murah, bener nggak bro? Betul. Kalau kita bicara mengenai halving ya, halving itu masih berlaku sampai 2040. Oke. Ya amannya 15 tahun lagi masih aman. Seharusnya. Berarti maksud bro adalah industri kripto masih akan aman sampai 15 tahun ke depan. Industri Bitcoin. Industri Bitcoin. Kalau industri kripto kan kita bicara kripto bisa Ethereum, Solana semuanya termasuk Bitcoin. Kalau Bitcoin sendiri kan halving dia sampai 2040 masih efek sekali. Iya. After that, nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Oke. Tapi kan selain Bitcoin ada begitu banyak koin kripto yang lainnya yang dengan segala macam fungsinya, benar nggak bro? Makanya idealnya kalau bisa kripto tuh belinya dicicil. Oke. DCA. Saya menyarankan dicicil. Ya, dicicil aja ya. Dicicil aja. DCA. Kalau bro Oscar saran dicicilnya tuh gimana? Maksudnya kayak lebih ke per hari atau per bulan atau per minggu? Tergantung kemampuan ekonomi masing-masing. Oke. Jadi kalau idealnya tapi tetap pilih salah satu tanggal, dibeli pada tanggal itu jumlahnya sama setiap bulan rutin. Iya. Dan di Indodax ada fitur fitur DCA kan? Saya kira nggak harus di Indodax ya. Iya. Kripto exchange lain juga banyak nih fitur-fitur. Betul. Ya, tapi kalau karena pesan sponsor ya di Indodax aja. Pesan Indodax ya. Indodax sampai hari ini teman-teman masih menjadi menurut pendapat saya top crypto exchange di Indonesia lah. Dan ya walaupun persaingan dari luar kan belakangan mulai banyak ya Bro Oscar ya. Jadi itu nggak masalah ya menurut Bro Oscar ya. Exchange luar masuk nggak masalah ya. Malah bagus karena Indonesia ini penduduknya 300 juta lebih. Betul. Untuk mengedukasi 300 juta kalau cuma beberapa exchange kurang. Iya. Semakin banyak semakin baik. Iya. Daripada orang jadi korban karena nggak tahu. Iya sih. Betul. Ya sih kalau kita boleh bandingin dengan saham udah ada dari tahun 70-an ya mungkin ya. Di Indonesia 80-an gitu udah lama banget kan. Jadi kalau kita bandingin kripto itu Indonesia benar-benar berkembang dari Bitcoin Core ID paling 10 tahun ya berarti ya. 15. Ya 10 lah. 10-11 tahun ya. Iya. Masih jauh ya. Masih jauh lah. Ya jadi belum telat lah ya. Apa nih Bro Oscar? Ada nggak pandangan Bro Oscar untuk kalau saya nanya alpha mungkin nggak cocok ya karena kan nggak begitu fokus di meme coin dan koin-koin yang lain ya. Kalau kedepannya Bro Oscar lihat industri blockchain dan kripto secara global ini dalam setahun 2 tahun ke depan ini akan jadi seperti apa?
Menurut saya dalam beberapa tahun ke depan ya, yang kita harus perhatikan tuh tentang quantum computer. Quantum computing. Oke. Quantum computer ini menentukan apakah Bitcoin berhasil terlewati atau enggak. Berhasil terlewati Kapan itu? kan nggak ada yang tahu. Karena quantum computer ini sudah mulai dibuat prototipe-nya lah. Oke. Google. Oke. Tapi quantum computer yang benar-benar itu kan belum ada sampai sekarang. Iya. Tapi quantum computer itu akan mengubah bagaimana cara kerja enkripsi. Oke. Bukan cuma di blockchain loh, di seluruh IT. Password gitu ya. Enkripsi. Ya. Wah, enkripsi semua berubah. Karena quantum computer itu membuat enkripsi asimetrik menjadi useless dengan cara yang sekarang. I see. Harus algoritmanya diubah menjadi algoritma yang quantum proof. Iya. Nah, kalau Bitcoin nggak berhasil melewati ini, saya kira besar kemungkinan Bitcoin akan tergantikan blockchain yang lain. I see. Tapi biasanya community minernya Bitcoin solid. Biasanya. Biasanya solid. Ya. Jadi mereka bisa upgrade sebelum itu terjadi. Betul. Dan saya baca-baca juga mereka sudah mulai melakukan riset lah ya, gimana untuk counter itu kan. Yes. Karena kalau itu sampai miss, yang terjadi adalah banyak address yang ke-unlock. Iya. Banyak address ke-unlock, semua address Bitcoin jadi nggak safe. Ya, artinya maksudnya kalau sekarang kan ada private key dan seed phrase gitu-gitu. Dengan adanya quantum computing Itu bisa jebol. bisa jebol. Threads-nya adalah orang dengan quantum computing itu bisa dapetin seed phrase-nya. Dia tahu nih, oh ini wallet address Pak Oscar nih, Bitcoin-nya ada berapa banyak. Dia jebol aja gitu istilahnya ya. Ya. Itu salah satu yang menentukan dalam 3 tahun ke depan. Oke. Karena teknologi itu cepat ya. Iya. Terus dari prototipe-nya untuk dia jadi nggak akan terlalu lama. Betul. Nah, bicara soal quantum computing memang ada beberapa. Jadi kan pada saat sebelum kita podcast kita sempat up story, ada beberapa pertanyaan kita ambil. Salah satunya memang pertanyaan tentang quantum computing tuh. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin saya boleh pinjam handphonenya. Saya lihat ya. Nih kan tadi kan satu dari Fai WBW. Apakah ketika komputer kuantum sudah ada, Bitcoin dan kripto akan tidak bernilai lagi? Tadi saya rasa udah terjawab ya, Bro Oscar ya. Blockchain yang mengadopsi algoritma yang quantum proof, saya kira blockchain tetap akan aman. Oke. Tapi itu kan kita melihat nanti ya. Sama lah sama waktu kejadian Y2K ya. Ya. Itu Tahun 2000 ya. 2000 kan kita melihat bagaimana sistem IT aman atau enggak pada saat kejadian. Betul. Waktu itu kan banyak yang menggadang-gadangkan, wah ini internet akan mati, ya kan? Tumbangnya Internet semuanya, tapi ternyata nggak kejadian. Ya karena patch-nya datang on time, diimplementnya tepat, Ya. semuanya cukup baik lah. Betul. Damage-nya nggak terlalu besar. Ya, damage-nya nggak terlalu besar. Oke. Nah, ini ada yang nanya juga. Apa nih harapan Pak Oscar untuk para ya mungkin influencer ataupun ya orang-orang yang bergerak di industri kripto lah di Indonesia? Harapan saya kalau memang tujuannya mengedukasi ya, masyarakat di Indonesia itu saya tahu masyarakat yang suka dijual mimpi. Oke, jual mimpi. Oke. Oke. Tapi saya harap para influencer nggak terlalu menjual mimpi yang terlalu berhayal gitu. Oke. Kasihan orang-orang yang baru pertama kali kena kripto. Karena kalau mereka baru kena kripto dan ternyata langsung terbakar habis-habisan. Terbakar ya. Ya, terbakar misalnya contohnya langsung terjun ke futures. Iya. Jangan di apa-apa disuruh pasang long. Iya. Long rata kanan. Iya. Semua model masukin. Leverage 100 ya. Iya. Akhirnya mereka bangkrut langsung, akhirnya yang rusak ekosistemnya sendiri. Betul. Karena gimana pun kita harus tahu bahwa paling penting di kripto itu ada komunitas ya. Betul. Ya, kalau kita saling menyakiti, karena kadang-kadang kan kita ada orang yang menjual portfolio futures karena berharap dapat affiliate kan. Ya. Affiliate dapat cuan, dia ngajak orang. Iya, benar. Ya, tapi saya kira ada banyak cara untuk kita mengembangkan ekosistem ini tanpa mengorbankan siapapun. Setuju. Oke. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih, Bro Oscar. Menurut Pak Oscar, untuk orang-orang yang mau berkarir di industri kripto atau Web3, peluang apa nih yang masih menjanjikan? Semua peluang ya, kalau kita Web3 kan masih baru banget ya. Salah satu yang menarik kalau memang ini bukannya saya feminisme ya, tapi Feminis. Tapi entah kenapa orang yang terjun ke blockchain dan kripto itu rata-rata cowok semua kan. Ya, betul. Jadi kalau begitu ada talent cewek masuk ke blockchain, biasanya talent cewek itu bakal naik daunnya cepat banget. Iya. Saya bisa ngelihat begitu masuk siapa sih terkenal banget. Betul. Influencer yang nggak gitu terkenal pun kalau masuk ke kripto jadi top banget. Terkenal banget ya, top banget ya. Karena industri Web3 memang masih
sedikit. Entah dari programmernya, Ya. entah dari marketingnya, Betul. entah dari sosial medianya, influencernya, masih bertumbuh lah. Iya. Ya tapi kalau intinya kalau dia cowok banyak peluang yang masih menjanjikan lah. Cowok juga banyak peluang kok. Iya. Tapi kalau cewek lebih besar lagi peluang. Iya. Kalau cewek masuk aja ya mau jadi kayak kok kayak lapangan semua. Mau nggak mau emang diakui emang talent di blockchain ini kebanyakan masih cowok. Betul. Sama sih, saya juga kalau ke event-event di luar juga yang cowoknya itu mungkin bisa 90%, cewek paling cuma 10% yang hadir ya. Sama lah kayak di industri fintech, Hmm. industri finansial. Dulu kan kebanyakan cowok tuh. Ya. Terus kemudian mulai muncul talent cewek. Lama-lama seimbang kan sekarang. Iya. Oh di fintech cewek juga udah mulai banyak ya? Banyak sekarang. Nah kalau kita bicara kripto, saya percaya makin lama akan makin banyak juga. Betul. Setuju. Nah ini pertanyaan terakhir bro. Apakah 2026 bear market? Saya berharap ya. Berharap ya? Saya berharap ya. Karena kalau enggak marketnya terlalu overheating. Iya. Saya Ya. setuju. Karena ke market kalau terlalu overheating itu yang terjadi adalah modalnya terlalu besar. Meledak tuh burstnya ya? Harusnya terlalu besar. Oke. Akan lebih baik kalau terjadi bear market dulu sebelum halving berikutnya. Oh. Kalau langsung naik lagi, Oke. nanti pada saat dia turun, takutnya orang pada nggak siap. Iya. Itu saya cerita sedikit. Tahun Oke. 2013-14 dulu waktu turun ya, Hmm. itu turunnya sekitar 70% 70% dari all time high. dari all time high. Oke. Makanya dia ada momen buat dia naik lagi kan, Iya. karena dia punya kekuatan buat naik. Oke. Kita bicara tahun 2017 lah. 2017 turunnya sekitar 60%-an. Nah, 2021 50-40%. 50-40%. Kan kecil kan? Betul. Ya, tapi dia ada momen buat turunnya. Iya. Saya nggak mau kejadian seperti batu akik. Batu akik. Di mana dia naik tinggi sekali, Iya. nggak ada koreksi sama sekali. Sekali turun, Nggak naik ada lagi. kekuatan buat naik. Iya, nggak ada kekuatan buat naik Karena lagi. semuanya terbakar. Iya. Semua orang udah terbakar ya. Burning. Jadi nggak ada Iya. orang banyak yang mau masuk lagi. Betul. Ini yang berbahaya kalau kita bicara komoditas ya. Komoditas itu kalau bubble burst terlalu besar itu beresiko. I see, betul. Beresiko buat si komoditasnya sendiri. Contohnya apa? Perak, bro. Oke. Perak. Jadi saya nggak bicara batu akik deh. Kalau batu akik orang bilangnya saya ngomongin, itu kan fonsi ya. Iya. Latihan itu kan gorengan. Iya. Boleh bilang ikan lohan sama. Iya, ikan lohan. Saya bicara barang komoditas yang Perak. satu paling diakui itu. Oke, perak. Perak itu bubble burst-nya waktu itu besar tahun 1980-an. Oh, iya. Di Korea tinggi banget. Bubble burst besar sampai sekarang nggak bisa bangkit loh. Iya, nggak bisa bangkit ya. Orang takut pegang perak. Emas sudah begitu tinggi, dia tetap segitu aja. Soalnya secara kebutuhan industri, perak itu punya kebutuhan industri yang sama besarnya dengan emas kan. I see, betul. Selain sebagai devisa ya. Iya. Devisa kan orang milih mana yang kira-kira lebih stabil Iya. lagi. Tapi perak kemarin waktu 80-an kan bubble burst besar banget. Akhirnya jadi seperti sekarang. Oke. Nah, kalau Bitcoin, misal nih BTC itu sempat turun katakanlah dari sekarang all time high 124 gitu. Turun 40% aja. Itu gimana kabarnya kayak Michael Saylor, beberapa perusahaan-perusahaan yang mereka membeli Bitcoin itu dari menerbitkan surat utang. Apakah akan ada pengaruhnya menurut bro? Ya, kalau kita bicara mengenai tergantung ya. Kalau dia belinya surat utangnya kan kita nggak tahu kondisinya gimana surat utang itu. Tapi kalau kita bicara orang-orang yang membeli kriptonya secara spot dalam arti seperti Winklevoss, yang Gemini, atau seperti Patel yang pendiri Telegram, itu kan mereka belinya lah dari spot bro. Bukan dari surat utang. Betul, nggak pakai utang, nggak masalah itu. Derivatif, itu mereka nggak masalah. Ya, nah itu. Yang kalau surat utang gimana menurut pandangan bro? Ya saya nggak tahu, mungkin ini ada utangan lebih besar ya. Saya nggak tahu. Tapi pada dasarnya memang kalau pada saat terjadi koreksi 30%, 40% seperti itu pasti ada damage-nya. Pasti ada damage. Tapi itu akan lebih baik buat ekosistem. Iya betul sih. Nah kalau bro sendiri dari 2014 lah kita bilang, kan berarti sudah melewati 2 full cycle ya, 2017, 2021, ini baru yang ketiga lah istilahnya. Kan ada naik turunnya. Sempat nggak tuh waktu bear market itu ikut takut dan cemas juga terus jual? Sempat dong. Ya? Pasti ada perasaan itu sebagai manusia ya? Saya ngalamin 2013, 17, udah 3 kali ya? Saya 3 kali ya? Iya, 3 kali. Full cycle loh? Iya, betul. Ya, paling ngeri 2013. Kenapa? Karena itu dari harga 15 juta sampai harga 3 juta.
15 juta rupiah. rupiah. Rupiah harganya 3 juta rupiah. Oke, ya. Lumayan, ya dalam itu. Cemasnya gimana waktu itu jadi? Cemasnya karena kita baru mulai bisnis bitcoin.co.id. Kita langsung lihat ini Asetnya langsung. kita baru terjun di bisnis ini. Bisnis ini bakal berlanjut apa enggak ya? Tapi kita percaya bakal berlanjut. Jadi kita tetap go ahead, kita tetap jalan. Nggak dijual sama sekali, nggak di. Kita tetap jalan. Terus kemudian kita mulai melayani orang dan sebagainya. Semua orang pada tanya-tanya itu waktu itu. Mana kita begitu jalan, jualan, terjadi mogok setelah. Ya, oke, ya tahu. 2015. Iya. Wah, itu. Ya, tantangannya banyak. Jadi waktu kita mulai usaha kripto, tantangannya banyak. Sampai tahun 2016. 16 itu mulai baru kelihatan agak enak. Agak lumayan ya. Tapi justru di mana industri yang banyak tantangannya itulah yang banyak peluangnya. Siap. Hah, bener nggak bro Oscar? Benar. Kalau kita bicara industri yang masih punya banyak peluang, banyak tantangan itu banyak peluang. Betul. Dan di situ malah menariknya kan ya. Iya. Karena kalau semua sudah teratur, semua sudah rapi, malah kita masihnya agak susah itu. Telat juga lah ya. Iya. Sama kayak bagi saya selalu bilang sama teman-teman kayak handphone lah. Kalau kamu mulai start dagang handphone sekarang udah telat. Kalau kamu start handphone mungkin awal tahun 2000 di mana belum banyak orang pakai handphone, orang masih menganggap barang ini mahal. Handphone kan juga dulu begitu ya bro ya. Siapa sih, nggak mungkin lah semua orang bisa punya handphone. Tapi kenyataannya hari ini semua orang punya handphone. Malah satu orang punya 2 lagi. Dulu kan anggapannya mahal ya bro, bener nggak? Betul, bener banget. Iya, saya merasa kayak Bitcoin, kripto tuh mirip-mirip seperti itu lah industrinya. Harapannya mungkin nggak menurut bro? Suatu hari itu ya kalau kita belanja di marketplace itu kita justru connect wallet kita sendiri loh, nggak pakai aplikasi third party lagi. Berarti kita bicara konsep Web3. Web3 ya. Web3 itu possible, tapi dia harus lebih user friendly dulu sih. Kalau sekarang pasti kurang ya. Masih jauh lah. Coba ajarin orang tua kamu Web3. Iya. Setengah mati kok. Benar. Gak usah orang tua deh, ajarin istri atau ajarin anak deh. Betul. Gimana caranya coba? Iya betul. Yang terjadi malah ini kan, uangnya hilang semua. Iya. Nah memang itulah salah satu alasan kenapa kita di komunitas kripto ini, kan awalnya saya build tuh yang saya bangun kan Launchpad Pak. Setelah bangun Launchpad, saya merasa kayak edukasi di Indonesia ini masih kurang, banyak orang yang masih belum ngerti. Akhirnya kita build lah komunitas kripto, kelas edukasi ini, dan kita tuh lebih fokus ke arah bootcamp. Bootcamp itu dimana kita luangin waktu 2 hari, ngajarin orang datang bawa laptop di hotel, biasa kita sewa hotel, mereka datang langsung belajar soal kripto secara keseluruhan. Ya jadi kadang-kadang orang kalau cuma belajar dari influencer, disuruh nonton sendiri, otodidak, nggak semua orang bisa, terutama yang udah berumur kayak kita, sicap ke atas, 40 ke atas tuh udah berat lah. Benar nggak? Jadi kita fokusnya sekarang ke bootcamp. Justru target market kita memang orang-orang yang berumur 40, dia datang bawa laptop, bener-bener ditanya tuh satu-satu tuh. Langsung kita jawab ya. Tahu gak, menurut saya ya, Web3 itu bisa take off waktu kapan? Web3 bisa take off ya? Kondisi yang bisa membuat Web3 take off. Kalau saya ya, kondisi Web3 bisa take off itu adalah kondisi pada saat manusia sudah dipasang chip. Oke. Saya percaya pada satu titik manusia akan dipasang chip kok. Cepat atau lambat ya? Cepat atau lambat, karena sudah mulai banyak inovasi kebijakan itu. Karena pada saat manusia sedang benar-benar dipasang chip, kita akan menjadi satu dengan dunia digital. Pada saat itulah akan sangat memungkinkan Web3 untuk take off, jalan sangat smooth. Iya. Itu jadi kayak bukan sesuatu yang bisa. Iya benar. Wah berarti kalau memang itu akan menjadi kenyataan, bukannya maaf nih di banyak agama itu merupakan suatu akhir dunia. Di sini kita bahas teknologi. Iya betul. Dua hal yang berbeda ya, nggak bisa digabungin. Tapi kita harus tahu bahwa secara teknologi berbagai startup sekarang sudah mulai inovasi bidang pemasangan chip. Emang Mas salah satu yang menggerakkan. Betul. Jadi dipasang chip itu tujuannya apa? Payment kan Pak? Macam-macam. Ada yang bisa orang buta bisa melihat tuh. Kan? Iya. Ada yang kemudian orang nggak bisa gerain badan, bisa gerain komputer pakai otaknya. Iya, Neuralink ya. Kan chip bisa berbagai hal. Betul. Karena itu kita menjadi satu dengan digital. Iya. Berapa tahun lagi kalau bro lihat ini? Saya berharap nggak lebih dari 10 tahun lah. Nggak lebih dari 10 tahun ya? Biar bisa menikmati ya? Ya kita bisa. Perlu kita tua Bu. Iya. Karena fase-fase awalnya kan tetap orang takut ya itu ya. Lagi dipasang ke badan kita. Betul. Ini ada otak lagi. Iya setuju. Tapi pada saat itu akan terjadi. Iya. Oke. Nah bro kan begitu aktif nih di dunia bisnis dengan berbagai macam bisnis.
pernah kepikiran, terus kalau menurut saya nih, saya sebagai orang luar melihatnya kan, kalau gue jadi Bro Oscar nih mungkin gue udah pensiun kali gitu istilahnya ya. Apakah nggak pernah kepikiran untuk Saya tipe yang menikmati sibuk. oh gitu. Tipe menikmati bekerja. Oke. Ya, ada orang yang menikmati Workaholic lah ya. bukan workaholic juga sih, karena saya nggak masanya bekerja gitu. Oh gitu. Waktu saya bekerja itu saya merasakan zen, ketenangan gitu. Wah, oke. Kalau saya kerja malah enak gitu. Malah seneng ya. Senang. Malah tenang Kalau ya. saya disuruh liburan terlalu lama, saya tuh malah stres. Bingung ya ngapain deh. Rasanya kayak bawa waktu. Oh gitu ya. Nah, orang beda-beda ya. Betul. Orang suka nyetir mobil, Betul. orang nyetir mobil supercar gitu kan, Betul. dan sebagainya, atau pergi naik yacht ya. Saya jangan nyoba semua enggak. Nggak menemukan zennya ya. Iya, saya merasa bukan panggilan saya. Wah. Buat saya nyetir apa-apa sama aja. Iya. Mobil paling murah. Sampai mobil supercar juga tetap mobil, yang penting sampai. Iya. Kan bisa supirin kali deh. Oke. Setuju. Kemudian berikutnya kan perempuan ya. Terus kemudian berikutnya kekuasaan. Betul. Ya, saya juga nggak terlalu into politik ya. Ya, Terus saya masih cenderung menghindari politik. menghindari ya. Saya juga nggak terlalu aktif di dunia malam ya. Iya. Ya, biarpun ya kalau memang mau, saya kira dengan kemampuan saya confident lah. Betul. Saya yakin. Jadi menikmatinya justru kerja ya, Bro ya. Kerja itu saat momen-momen di mana saya merasa saya berguna, momen di mana saya merasa bahagia. Wah, iya. Saya malah takutnya itu loh. Saya takutnya itu nanti ini post power syndrome. Post power syndrome. Ini pada saat badan sudah nggak mampu lagi bekerja, kemudian merasa nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Itu mungkin saya malah bisa stres. Oh gitu ya. Oke. Jadi kalau kita bicara sebagai businessman lah, banyak nggak? Saya yakin pasti banyak tawaran bisnis. Bro Oscar nih ada bisnis gitu. Biasanya Bro Oscar investnya itu di apa? Saya banyak tahu bisnis. Pasti kan? Karena saya banyak tipe orang. Oh, Itu tipe orang loh. Jadi nggak semua bisnis yang saya invest berhasil. Oke, ya itu hal yang wajar. Bener nggak sih? 80-20 lah menurut saya. Betul. Saya invest di hal-hal yang buat saya tertarik. Jadi visi hidup saya itu salah satunya adalah bermanfaat untuk orang banyak. Bermanfaat untuk orang banyak. Jadi saya tertarik dengan bisnis yang menghidupi orang banyak. Oke. Ya, jumlah karyawan saya mungkin totalnya dari ribuan ya sekarang. Oke. Dari ribuan, saya merasa bangga lah, dan saya merasa bahagia bisa satu orang seperti saya pada akhirnya bisa menghidupi orang banyak. Oke. Jadi kalau ada peluang investasi yang kira-kira bisnisnya bisa berkembang, bisa di scale up sampai pada akhirnya mengarah ke orang banyak, saya biasa tertarik ya. Atau kalau teknologi ya teknologi banget gitu. Iya. Oke. Karena saya ini kan hidup di 2 dunia. Amfibi dong. 2 dunia. Untung belum 3 dunia. 3 dunia itu kalau kita di muka agama. 3 dunia ya, nggak apalah, gini aja udah bagus Pak. Ya, mungkin saya lebih ke duniawi ya daripada ke. Iya. Bukan duniawi juga kali ya istilahnya. Ya, businessman lah. Businessman. Ya, kita business. Memang maksud saya setuju dengan Bro Oscar, kan jalan hidup kan beda-beda ya. Ada orang lebih memilih melayani manusia dengan cara membantu gitu. betul. Mempekerjakan. Betul. Ada orang yang panggilannya ke agama ya, masing-masing lah. Iya, betul. Wah, jadi ya keren banget ya. Kayaknya nggak terasa nih kita udah ngobrol-ngobrol 1 jam lebih dikit. Thank you Bro Oscar atas waktunya di tengah kesibukannya. Ya kan, ini nanti kan mau di drop di Baris Krim lagi ya, mau ketemu lagi ya. Betul ya. Sama teman-teman ya. Mau ngobrol teman-teman di sana nih. Iya, pasti teman-teman banyak minta pendapat ya sama Bro Oscar ya. Kebetulan di sini kita lagi ngajari. Oh, lagi ngajar. Oh, ngajarin ke teman-teman Baris Krim. Betul, lagi ya sosialisasi lah. Oke. Ya. Ya, teman-teman, sekiranya gitu aja. Udah sejam ngobrol-ngobrol sama Bro Oscar. Banyak banget ilmu yang saya dapatkan juga. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu. Ya, jadi kalau bear market itu justru, wah, yang saya tangkap nih harus loh. Kalau ada bear market itu justru harus ya. Harus, kalau nggak malah bahaya. Nah, kalau nggak malah bahaya. Dimana kita tadinya takut kan. Kalau saya kan, wah janganlah, kalau bisa jangan ada bear market. Ternyata saya salah selama ini. Ya, semoga kita ada lain kesempatan bisa mengundang Bro Oscar lagi. Thank you Bro Oscar atas waktunya. Siap. Ya, bye-bye. Bye-bye.